Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung belum juga surut dan merendam ribuan rumah warga. Banjir juga menerjang Kabupaten Karawang, luapan air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet rendam ratusan rumah warga. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di sejumlah daerah merangkak naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Kita ke informasi yang pertama, banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Senin pagi belum juga surut dan masih merendam ribuan rumah warga. Sebagian warga bahkan sudah mulai meninggalkan rumah mereka yang mereka tempati untuk menuju lokasi pengungsian. Sebagian warga Kampung Citerep, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung bersiap menaiki perahu. Sebagian warga meninggalkan sementara rumah mereka karena masih digenangi banjir luapan Sungai Citarum dengan ketinggian air hingga 1 meter. Belum lagi akses jalan menuju permukiman juga masih terendam banjir. Mereka membawa barang seadanya menerobos banjir menuju lokasi pengungsian. Di aula desa Dayeuhkolot ada sekitar 60 orang, baik anak maupun dewasa, yang menempati lokasi pengungsian. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah di beberapa posko pengungsian lain yang tersebar di sejumlah titik. Dari malam, ya data airnya malam. Ada berapa pengungsi di sini tuh? Berapa pengungsi ya, lumayan agak banyak lah. Ya. Emang di rumahnya tingginya seberapa sih sama pengungsi? Banjirnya, Iya, tingginya? Iya, di dalam rumah. Sebetis lah. Memasuki hari ketiga, banjir akibat luapan Sungai Citarum belum juga surut dan kini sudah menggenangi sekitar 2.000 rumah warga di beberapa kampung yang masuk dalam Kecamatan Dayeuhkolot. Tergenang 11 RW, rata-rata ketinggian itu 120 cm sampai 5 cm. Jumlah rumah yang terdampak sekitar 2.000 rumah. Dan untuk pengungsi di shelter PMI ada 11 kakak, 31 jiwa. Ada masih kalau di pemukiman anak-anak juga masih ada yang bertahan di rumah-rumah, terutama yang punya lantai 2. Selain di Kampung Citerep, banjir masih menggenangi rumah warga di wilayah Bojongasih, Ciputat, dan Sapan yang masuk Kecamatan Bojong Soang. BPBD Kabupaten Bandung mencatat hingga hari Senin sudah 3.000 unit rumah warga terendam banjir di 3 kecamatan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terendam banjir pada hari Senin lalu. Banjir dengan ketinggian 2 meter tersebut disebabkan oleh luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Sedikitnya 200 rumah warga di 2 desa, yakni Desa Karangligar dan Desa Mekar Mukia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, sejak hari Senin terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang tidak bisa menampung debit air di wilayah hulu. Banjir juga diperparah dengan intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Karawang. Menurut warga, banjir di Desa Karangligar sudah terjadi 9 kali sejak bulan November hingga kini. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Dari malam kemarin, sudah 2 malam sekarang. Udah 2 malam? Iya. Ini berapa ketinggian air Bu sampai sana Bu? Ketinggiannya? Sekitar, kalau dari sana 2 meter ada. 2 meter ada? Ya. Ini berapa rumah nih Bu? Berapa rumah? Ada ratusan sampai sana? Lebih. Lebih ya? Iya, lebih dari ratusan. Ini warga udah pada ngungsi Bu? Udah pada ngungsi. Ini sering Bu? Sering. Udah yang berapa kali sekarang Bu? 9. 9. Iya. Ini airnya mulai gede kapan Bu? Tadi malam. Tadi malam? Iya. Jam berapa? Udah surut. Malam datang lagi jam berapa? Jam 12 kayaknya. Jam 12-an ya? Iya. Sebagian warga korban banjir sudah mulai mengungsi karena khawatir ketinggian banjir akan terus naik. Samsun Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang.
Masih tentang banjir di Kabupaten Karawang, banjir yang merendam ribuan rumah di 2 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat pada hari Senin belum juga surut. Ketinggian air mencapai 2 meter. Hingga hari Senin, ribuan rumah warga di Desa Karangligar dan Desa Mekar Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang masih terendam banjir dengan ketinggian 2 meter. Petugas BPBD dan relawan turun ke lokasi banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Sebagian korban banjir juga mengungsi sambil membawa barang seadanya ke tempat yang tidak terdampak banjir atau kerabat mereka. Ketinggian air berapa, Bang? Kira-kira 2 meter. 2 meter lebih? Iya. Ini banjirnya sejak kapan ini? Kemarin. Iya. Ini pada ngungsi nih? Pada ngungsi? Hah? Pada ngungsi? Saya mah rumahnya di situ, di depan. Ini mah rumah saudara. Iya. Banjirnya saudara? Saudara udah pada ngungsi? Udah. Ngungsi. Ngungsi? Iya. Rumahnya kerendam banjir? Iya. Banjiran udah selaput, udah kepala, sampai kepala. Berapa meter, Bu, kira-kira? Kira-kira 2 meteran. 2 meter lebih ya? Iya. Gitu. Sejak kapan banjir, Bu? Dari kemarin. Dari kemarin ya? Iya. Ini ngungsi sama keluarga, Bu? Iya, sama keluarga. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut dengan magnitudo 6,4 tidak menimbulkan kerusakan yang parah. Karena itulah Bupati Garut tidak menetapkan status darurat. Gempa yang menerjang Kabupaten Garut dengan magnitudo 6,4 telah mengakibatkan seorang nenek dan cucunya menjadi korban luka. Atap rumah mereka yang dijadikan warung juga ambruk sehingga menimpa keduanya. Nenek Iin, warga desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, menjadi korban luka di kepalanya akibat tertimpa atap rumah yang ambruk. Sang nenek harus menerima 2 jahitan di bagian kepala serta memar di bagian punggung. Sampai saat ini, nenek ini masih menjalani perawatan medis. Sementara seorang korban lain yang masih balita adalah cucu dari nenek ini. Kondisinya jauh lebih beruntung karena hanya mengalami luka lecet di wajah dan tangan karena dilindungi oleh sang nenek. Alhamdulillah untuk korban berangsur membaik, berangsur pulih, hanya merasakan sedikit nyeri. Itu memang dari bekas benturan dan tertimpa dari runtuhan. Untuk luka yang ada di kepala sudah mulai membaik, itu hanya dibutuhkan. Pak, ini korban kenapa masih di sini, masih dirawat atau gimana? Kebetulan kondisinya masih kita stabilkan. Dan selanjutnya mau untuk menunggu ada pemeriksaan lanjutan dari dokter dan juga nanti ada kunjungan dari pejabat pemerintah untuk meninjau. Pak, kondisi korban selain ibu-ibu kan juga ada anak kecil, kondisinya seperti apa, Pak? Alhamdulillah untuk cucunya atau yang anak kecil yang menjadi korban sudah membaik juga, hanya terdapat luka-luka lecet di bagian kepala sudah ditangani. Guncangan gempa juga menyebabkan tembok SD Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, dan atap sekolah ambruk. Dinding ruang kelas juga retak-retak. Kondisi yang lebih parah menimpa tembok dapur dan WC sekolah yang roboh. Meski ada dinding yang retak dan plafon ambruk, proses pembelajaran tetap berlangsung. Ruangan ini dapur sama WC. Itu ambruknya karena apa ini, Bu? Karena gempa jam berapa ini? 4:30. Kalau ruangan kelas jadi satu ya, Bu ya? Ruang kelas itu cuman atasnya plafon, yang kelas lainnya retak-retak dindingnya. Jadi berapa ruangan yang terdampak, Bu? Ya paling dua ruangan. Kalau ruangan kantor, Bu? Enggak, ruangan kantor cuman sedikit gitu ya, retak-retak. Terjadinya dampak mungkin sesuatu gempa ketika jam 5 sore itu pada hari Sabtu kemarin, memang hanya mungkin 5 rumah yang terdampak mungkin agak retak gitu di sana. Yang mungkin agak rada retak, mungkin agak total hanya 2 rumah. Cuma berikut beserta bangunan sarana umum yang ada di SD Jatiwangi 1 berbentuk sekolah hanya mungkin dinding belakang yang dipakai dapur yang begitu mungkin agak roboh. Cuma untuk ruangan mungkin SD kelas 3 itu masih bisa dimanfaatkan, mungkin hanya plafonnya saja mungkin yang agak roboh, itu masih bisa diperbaiki dan mungkin masih tetap bisa dimanfaatkan sementara ini.
Terkait dengan gempa bumi tersebut, Bupati Garut memastikan tidak ada korban jiwa meskipun guncangan gempa dirasakan cukup kuat. Dari 42 kecamatan di Kabupaten Garut, hampir semua warganya merasakan gempa. Beruntung kerusakan yang ditimbulkan hanya kecil, seperti di Kecamatan Pakenjeng, Talegong, Selaawi, dan Cikelet. Karena itulah Bupati Garut tidak menetapkan status darurat. Tidak ada satu korban jiwa pun dalam gempa bumi yang kemarin katanya sampai 6,4 skala Richter. Nah tentu kalau rumah ada yang retak ya ada banyak, tapi tidak mengakibatkan rubuh. Yang rubuh rumah itu tidak ada. Yang ada adalah retak-retak ataupun plafonnya seperti ini ya. Dan memang karena itu sudah laku. Nah melihat situasi demikian, bahwa dengan gempa yang kemarin, kami laporkan nanti ada ke Pak Dirjen Jenderal dari BNPB bahwa kami tidak menetapkan status. Statusnya tidak ditetapkan karena tidak memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat. Bupati memastikan kerusakan akibat gempa bumi minim dan tidak ada korban jiwa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Gempa Garut dengan magnitudo 6,4 membuat rumah nenek Isah di kota Tasikmalaya ambruk. Namun Isah tidak mau direlokasi. Dia berharap ada bantuan untuk membangun kembali rumahnya. Gempa Garut dengan magnitudo 6,4 juga merusak atap bangunan rumah milik nenek Isah yang berusia 72 tahun di Cihideng, kota Tasikmalaya. Untuk sementara, nenek Isah memilih mengungsi ke rumah saudaranya karena kondisi rumah sudah tidak layak huni dan berbahaya. Saat gempa terjadi, nenek Isah sedang tidak berada di rumahnya. Ia baru tahu kalau rumahnya rusak akibat gempa saat ingin kembali ke rumah. Meski begitu, ia bertekad ingin tetap menempati rumah itu sendiri jika sudah diperbaiki. Takut gitu. Lama nggak mak gempanya mak? Enggak lama enggak ya. Tapi kerasa besar gerakannya. Besar terasa. Mak enggak nyangka ya, enggak mengira kalau rumahnya ambruk. Enggak ya, enggak ngira. Terus tahunya dari mana mak kalau rumahnya ambruk? Sendiri. Oh lihat sendiri pas mau pulang. Iya. Oh Allah, nggak bisa masuk mak ke dalam. Enggak. Mak mau tinggal di sini atau ikut sama anak? Enggak, mau ditinggal di sini aja. Di sini aja ya. Nunggu itu rumahnya diperbaiki ya. Iya. Sang anak sebenarnya sudah membujuk ibunya agar mau tinggal bersamanya di kampung. Namun sang ibu bersikeras ingin tetap tinggal di rumah tersebut. Keluarga berharap pemerintah Kota Tasikmalaya membantu perbaikan rumah ibunya yang rusak agar bisa ditempati kembali. Pengennya ibu mah dibawa ya? Iya, pengennya dibawa gitu, tapi dia itu katanya nggak mau, katanya dia nggak mau pulang kampung, katanya udah mau di sini aja katanya. Pengen cepat-cepat dibetulin aja ya, gimana nanti aja kata saya gitu. Ya, mudah-mudahan ada yang bantu ya. Ya ngebantu gitu untuk merenovasi rumah ibu saya gitu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya sebelumnya telah meninjau rumah nenek Asih dan menjanjikan akan membantu perbaikan rumah bekerja sama dengan Dinas Perwaskim dan Basnas. Renovasi akan segera dilakukan setelah koordinasi antar instansi rampung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Komunitas otomotif Vespa Sukabumi menggelar aksi peduli untuk gempa Cianjur. Bantuan yang terkumpul akan diserahkan langsung ke posko utama yang dikelola pemerintah daerah Cianjur. Ratusan pencinta motor Vespa berkumpul di halaman Balai Kota Sukabumi. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajang untuk aksi sosial membantu warga korban bencana gempa bumi yang melanda Cianjur beberapa waktu lalu. Bantuan yang terkumpul akan diserahkan ke posko utama yang dikelola pemerintah Kabupaten Cianjur. Dalam kegiatan tersebut juga ditampilkan berbagai keterampilan mengendarai Vespa.